Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengar dan Melakukan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 20 dan 21. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama hidup di dunia, terutama saat Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah, Yesus tak henti-hentinya bekerja. Yesus mewartakan kerajaan Allah dari rumah ke rumah, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, dari desa ke desa, dan dari kota ke kota, termasuk kepada orang-orang tertentu. Kesibukan Yesus yang sangat padat membuat dia lupa untuk makan dan mengurus keperluan pribadinya sebagaimana umumnya dilakukan oleh manusia. Selain itu, kesibukan Yesus dengan banyak pekerjaan yang hendak dia lakukan membuat Yesus kurang memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Maka tidak mengherankan kalau orang tua dan anggota keluarga memiliki kerinduan untuk bertemu dan melihat Yesus. Hal itu kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana ibu Yesus dan saudara-saudaranya mau bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa ibu dan saudaranya adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Allah tentu tidak enak didengar. Ibu dan saudara-saudara Yesus bisa saja tersinggung atau sakit hati mendengar perkataan Yesus. Kita semua dan siapa saja yang membaca dan mendengar perkataan Yesus ini pun bisa memberi kesimpulan bahwa Yesus kurang menghargai ibu dan saudaranya. Kesimpulan ini ada benarnya, tetapi kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Jawabannya adalah karena saat itu Yesus berbicara bukan sebagai anak atau anggota keluarga, melainkan sebagai Allah. Sebab sebagaimana yang kita imani bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Ini berarti ada kalanya Yesus bertindak dan berbicara sebagai manusia, dan pada saat tertentu bertindak dan berbicara sebagai Allah. Pada saat Yesus berbicara sebagai Allah, semua orang dikehendaki tunduk dan patuh, termasuk ibu dan saudaranya. Dan dalam teks Injil hari ini, Yesus sedang berbicara sebagai Allah. Di hadapan Allah, semua terbuka. Syarat-syarat untuk menjadi keluarga dan saudara Yesus pun sudah sangat jelas dan terbuka. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa ibu dan saudaranya adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Allah memberi pemahaman bagi kita. Pertama, menyangkut hubungan darah. Yesus dan Bunda Maria
memiliki hubungan darah sebagai anak dan ibu. Namun, dalam kaitan dengan keselamatan, hubungan darah tidak memberikan jaminan masuk surga. Masuk surga atau tidak adalah urusan Allah. Dalam situasi ini, Yesus tidak bisa menjamin ibu dan saudara-saudaranya untuk masuk surga. Yang menjadi jaminan adalah usaha manusia sendiri. Apakah mereka mendengarkan sabda Allah dan melakukannya? Dengan cara ini, Yesus hendak menegaskan bahwa semua orang dikehendaki berjuang untuk masuk surga, bukan hanya hidup bermalas-malasan atau mengandalkan orang lain atau hanya mengharapkan belas kasih Allah. Sebab belas kasih Allah tetap menuntut usaha, perjuangan, bahkan pengorbanan dari kita manusia. Kedua, siapa saja bisa menjadi ibu, ayah, dan saudara Yesus. Syaratnya yakni mendengar dan melaksanakan semua perintah Allah, baik yang tertulis di dalam kitab suci maupun hal-hal lain yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus dalam Injil hari ini mendesak kita untuk berpikir keras tentang keberadaan kita sebagai pengikut Yesus. Sebab jika Yesus saja tidak segan-segan berkata kepada ibu dan saudaranya bahwa hanya orang yang mendengar dan melaksanakan firman Allah yang dapat disebut ibu dan saudara Yesus, maka kepada kita pun Yesus akan mengatakan hal yang sama, bahwa mereka yang layak disebut pengikut Yesus atau umat Kristiani hanya mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Allah. Oleh karena itu, orang-orang Katolik dan Kristen yang tidak mendengar dan melaksanakan firman Allah tidak bisa lagi disebut sebagai pengikut Yesus. Sebab kita tidak bisa menjadi pengikut Yesus yang setengah-setengah. Artinya, kita hanya mendengar, tetapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa melakukan apa yang tidak kita dengar. Maka penting membaca atau mendengar sabda Tuhan. Setelah membaca atau mendengar, kita baru bisa melakukannya. Kita tidak bisa mengarang atau menduga apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, sebab semua itu sudah tertulis dalam kitab suci. Apakah sebagai pengikut Yesus selama ini kita sudah berusaha untuk mendengar atau membaca sabda Allah dan melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan bahwa ibu dan saudara-saudaramu adalah orang-orang yang mendengar dan melaksanakan firman Allah. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami senantiasa tergerak, tidak hanya mendengar sabdamu, tetapi juga berusaha melakukannya. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.